Setiap kali wanita itu selesai menemani selingkuhannya, dalam rasa bersalah, dia selalu membawa kue pulang untuk meminta maaf kepada suaminya. Biasanya suami dan putrinya akan menyambut dengan senyuman. Namun kali ini, saat pulang ke rumah, dia menemukan ruangan itu kosong tak berpenghuni. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari. Dalam gambar yang dibuat putrinya, tidak ada sosoknya sama sekali. Namun yang lebih tidak dia duga adalah, suaminya telah membawa putrinya dan sepenuhnya menghilang dari dunianya. 5 tahun yang lalu, wanita itu melahirkan putrinya. Namun dia tidak pernah memberikan raut wajah yang ramah kepada putri dan suaminya. Bahkan dia tidak mengizinkan putrinya memanggilnya ibu. Di depan orang lain, dia hanya disebut sebagai tante. Beberapa hari yang lalu, pada hari ulang tahun gadis itu, pria itu menyiapkan satu meja penuh makanan lezat. Bersama putrinya menunggu istri pulang. Namun hasilnya, mereka menunggu dari siang hingga malam. Tidak pernah melihat sosoknya. Saat itu, pria itu melihat selingkuhan istrinya mengunggah di media sosial. Baru tahu bahwa istri ternyata menemani anak selingkuhan merayakan ulang tahun. Pria itu memikirkan sudah 8 tahun menikah. Bekerja keras seperti budak untuk melayani istri. Mengorbankan karirnya demi keluarga ini. Memberikan segalanya. Namun dia tidak pernah peduli pada keluarga ini. Setiap hari mabuk berat baru ingat untuk pulang. Saat ini, pria itu juga tidak lagi memiliki harapan apapun terhadap istrinya. Dia tahu bahwa selingkuhan istrinya sudah kembali ke negaranya. Maka dia secara sukarela keluar dari permainan pengganti ini. Namun putrinya masih enggan meninggalkan ibunya. Pria itu mempertimbangkan demi anak. Memutuskan untuk memberi istri 3 kesempatan lagi. Su Qiansui, aku dan Koko, memberi kamu 3 kesempatan lagi. Kita akan selamanya meninggalkan rumah ini. Keesokan harinya, pria itu bersiap mengantar putrinya ke sekolah. Tak disangka, istri merebut kunci mobil. Dia mengatakan bahwa perusahaannya memiliki rapat penting untuk dihadiri. Mengemudikan mobil dan segera pergi dengan terburu-buru. Sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa putrinya akan terlambat sekolah. Malam itu, gadis itu pulang dari sekolah dan mencari ayahnya di kantor. Namun, dia melihat ibunya dengan lembut memeluk anak laki-laki selingkuhan. Ini membuat hati kecilnya langsung merasa sangat terpukul. Keesokan harinya saat menghadiri rapat orang tua, pria itu dengan ketakutan menyadari, istrinya yang awalnya berjanji untuk menghadiri rapat orang tua putrinya, saat ini ternyata duduk di kelas sebagai ibu dari anak laki-laki selingkuhan. Gadis itu mengingatkan ibunya bahwa posisinya di depan. Tak disangka, anak laki-laki itu datang dan mendorong gadis itu. Gadis itu hanya membalas sedikit. Namun, anak laki-laki yang licik itu berpura-pura jatuh ke tanah. Memberikan gadis itu cap sebagai pengganggu teman sekelas. Wanita itu melihat adegan ini hampir saja marah sampai mati. Maka dia secara terbuka memukul tangan putrinya dengan keras menggunakan penggulung adonan. Gadis itu setelah dipukul, menangis dengan penuh rasa tidak adil dan berlari keluar dari kelas. Pria itu tahu bahwa istrinya sudah tidak bisa diselamatkan. Segera dia pergi ke wali kelas untuk mengurus perpindahan sekolah putrinya. Begitu keluar dari kantor, dia bertemu dengan istrinya dan selingkuhannya. Namun, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan kue kecil dan memberikannya kepada putrinya. Gadis itu langsung melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Dia dengan senang hati mencicipi kue pertama yang diberikan ibunya. Namun, detik berikutnya dia mendengar ibunya meminta agar dia memberikan posisi ketua kelas kepada anak laki-laki selingkuhannya. Mendengar kata-kata itu, pria itu juga tidak merasa heran. Dia sudah menduga bahwa kelembutan istrinya memiliki tujuan tertentu. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu adalah kue buah. Dan kebetulan, putrinya sudah alergi terhadap mangga sejak kecil. Dengan cepat, gadis itu merasa gatal di seluruh tubuhnya. Pria itu meminta istrinya untuk mengeluarkan kunci mobil. Segera bawa putri ke rumah sakit. Tak disangka istri tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia pergi ke taman bermain bersama anak selingkuhannya. Gadis itu dengan sedih mengejar keluar, ingin mempertahankan ibunya. Namun wanita yang kejam itu sama sekali tidak peduli dengan perasaan putrinya. Dia meninggalkan kalimat bahwa dia tidak akan pulang malam ini. Lalu pergi dengan mobilnya. Keke, ibumu sudah tidak ada di hatinya. Tempat kita lagi. Kita tinggalkan rumah ini. Tidak baik, tidak baik. Keke, ibu, tolong jangan tinggalkan Keke. Dan ayah, Keke tidak ingin menjadi anak yang tidak memiliki ibu. Apakah saya terlalu keras pada mereka? Sudahlah, Lin Yun dan Keke tidak bisa terpisah dariku. Cukup berisik, mereka akan merenungkan. Itu adalah Keke. Keke. Ayah, apakah ibu lebih menyukai Qin Kaile? Tidak menyukai Keke. Keke, ibumu. Keke, jangan menakut-nakuti ayah. Keke. Kosong tak berpenghuni. Keke, wanita itu melihat keadaan putrinya. Ingin meminta selingkuhan untuk menghentikan mobil. Namun selingkuhan berkata wanita itu salah orang. Salju turun begitu lebat. Bagaimana mungkin putrinya bisa mengejar keluar? Wanita itu merasa kata-kata itu sangat masuk akal. Dia juga tidak berpikir lebih jauh. Tanpa disadari,
putrinya mengalami demam lebih dari 1000 derajat dan dirawat di rumah sakit. Dia terakhir kali meminta ayahnya untuk menelepon ibunya. Ingin agar ibunya bisa merawatnya sekali. Namun ketika pria itu menelepon istrinya menyatakan bahwa dia sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk pergi ke rumah sakit. Tak disangka, detik berikutnya, pria itu melihat istrinya di ruang perawatan sebelah. Seperti anjing peliharaan yang merawat anak selingkuhan. Marah, dia langsung menerobos masuk ke ruang perawatan. Su Qiansui, di sini menemani anak orang lain. Menjadi ibu bagi anak orang lain. Inilah yang kau sebut, tidak nyaman. Kau mengikutiku. Aku tidak punya waktu untuk itu. Mengikutimu. Keke sakit. Ingin bertemu denganmu. Bukankah dia baik-baik saja kemarin? Kenapa hari ini dia sakit? Inilah cara kamu merawat anak. Lin Yun. Su Qiansui juga begitu semalam. Demi merawat Lele. Di dalam hatimu. Jangan terlalu emosional. Su Qiansui Qianjian. Lebih baik kamu pergi melihat Keke. Baiklah, aku tidak mau. Aku ingin Ibu Su menemani aku. Jika tidak, saya tidak akan makan lagi. Lele, tenanglah. Ibu Su, hari ini akan menemanimu. Tidak pergi kemana-mana. Bagaimana? Bahkan jika kamu kepada Keke, bersikap setengah baik padanya. Keke, tidak akan perlu berpura-pura sakit. Untuk menarik perhatianmu. Aku sudah tahu. Ibu Su adalah yang terbaik bagiku. Paman jahat, kenapa kamu masih di sini? Cepat keluar dari sini. Aku keluar sebentar. Anak-anak di ruang perawatan ini memang sangat manja. Bahkan jika sedikit sakit perut, mereka harus dirawat di rumah sakit. Di ruang perawatan sebelah, gadis kecil itu, demamnya hampir 40 derajat. Dia masih tidak menangis atau berisik. Pertama kali, melihat anak yang begitu baik, sudah demam setinggi ini. Hanya ayahnya, sibuk bolak-balik, tidak tahu ibunya pergi kemana. Ini sangat tidak bertanggung jawab. Permisi, gadis kecil yang kalian baru saja sebut. Apakah namanya Lin Keke? Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak mungkin ibu dari anak itu, kan? Tidak ada terjemahan, ini mungkin kata seru atau ekspresi. Maaf ya Keke, ibumu. Dia tidak akan datang. Ayah, ibu bilang baik, ketika Keke sakit, dia akan datang. Ibu, kapan dia demam? Keke alergi kemarin, dan mengejar mobilmu di salju. Dia jatuh. Dia benar-benar alergi. Qiansui, Lele bilang ruang perawatan terlalu berisik. Dia tidak bisa istirahat dengan baik. Lihat, bisakah Keke mengosongkan ruang perawatan VIP ini, yang bernama Qin? Apa katamu? Ah Feng, dia memikirkan tentang anak. Kenapa kamu marah? Dia untuk anak. Aku tidak memikirkan tentang anak. Keke sekarang sedang demam. Kamu biarkan dia memberikan kamar. Kepada Qin Kaile. Keke, kamu adalah kakak. Berikan kamar. Kepada Kaile, ya. Su Qiansui, Keke adalah putri kandungmu. Lin Yun, bisakah kamu tidak begitu egois? Di hatimu hanya ada Keke. Apakah kamu tahu? Lele tidak memiliki ibu. Dia sekarang lebih membutuhkan perhatianku daripada Keke. Siapa bilang dia tidak punya ibu? Aku lihat kamu menjadi ibunya. Bukankah kamu melakukannya dengan baik? Bisakah kamu tidak bersikap seperti itu? Saya akan menyiapkan ruang perawatan. Kepada Qin Kaile, tolong jangan marah. Baiklah, Keke. Keke masih mengerti. Aku akan segera mengatur seseorang untuk mengurus prosedur pindah kamar. Su Qiansui, mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Di sini ada dokumen penting. Perlu tanda tanganmu di sini. Ibu Su, kenapa tidak memakai sepatu? Mulai sekarang, kita semua sudah bebas. Su Qiansui, aku dan Koko akan segera pergi. Mulai sekarang, di ruang tamu tidak akan ada lampu lagi. Sepanjang malam, menunggu kamu. Ayah, kita harus pergi sekarang. Su Qiansui, dulu Keke sangat memikirkanmu, sangat enggan berpisah. Kini berkatmu, dia yang sekarang lebih ingin meninggalkanmu daripada aku. Keke yang baik, ayo kita pergi.